selamat pagi. Hari ini kita balik lagi di dalam pertemuan fisika, yaitu dalam pembahasan satuan dalam pengukuran. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Langsung saja ke slide berikutnya. Oke, pengukuran ini dilakukan ketika apa sih? Pertama, contoh ya, mengecek suhu tubuh, terus ketika kita membaca jam, ketika kita mengecek suhu, dan masih banyak lagi. Seperti minggu lalu juga kita sudah melakukan pengukuran. Kalian mengukur massa buku, terus mengukur berat buku kalian, terus massa tubuh kalian, lalu mengukur suhu kalian sebelum mandi dan setelah mandi. Nah, seperti itu kira-kira ya untuk contoh pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu ternyata kita butuh yang namanya standar pengukuran. Kenapa sih dibutuhkan standar pengukuran? Karena ketika kita mengukur, kita itu sebenarnya membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang menjadi standar. Contoh di sini, si anak kecil ini itu memiliki besaran yang akan diukur adalah panjang si anaknya. Ya, panjang si anaknya. Sedangkan besaran lain yang menjadi satuannya adalah panjang dari penggarisnya atau panjang dari tinggi penggarisnya. Seperti itu ya teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, besaran yang diukur adalah panjang si anak, sedangkan untuk besaran lain yang menjadi standar satuan itu adalah panjang dari si penggarisnya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Contoh-contoh alat ukur tuh banyak banget. Di sini ada timbangan yang bisa dipakai oleh mama kalian di dapur, lalu ada termometer yang saat ini sering sekali dipakai oleh orang-orang untuk mengecek suhu tubuh, lalu ada gelas ukur laboratorium, lalu ada gelas ukur biasanya yang bentuk ini dipakainya di dapur, lalu ada stopwatch. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan cek nih. Tadi kan sudah lihat ya alat ukurnya apa aja. Nah, kira-kira nih yang mengukur suhu tuh apa sih namanya? Yang mengukur volume tuh apa namanya? Yang mengukur waktu apa namanya? Dan yang mengukur massa apa namanya? Oke, kita cek jawabannya ya teman-teman. Tada! Nah, ini dia. Suhu itu alat ukurnya adalah termometer. Ini ya teman-teman, termometer. Lalu volume adalah gelas ukur. Kalau waktu stopwatch. Dan massa adalah timbangan. Yang tertulis di sini adalah yang pilihannya tadi ya teman-teman ya. Yang ada di gambar seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, apa nama satuan yang dipakai untuk mengukur besaran yang ada di bawah ini? Nah, kira-kira apa ya satuan untuk mengukur panjang, terus mengukur volume, mengukur massa, dan mengukur suhu? Nah, itu banyak banget teman-teman. Nah, salah satu jawabannya adalah sebagai berikut. Kalau panjang biasanya kita pakai meter, sentimeter, dan inci. Biasanya yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah yang meter dan sentimeter ya teman-teman ya. Lalu berikutnya untuk volume, biasanya kita pakai mililiter, cup, galon, dan liter. Nah, kalau massa kita bisa pakai kilogram, gram, ons, lalu ada pound dan ada ton. Itu di pasar banyak banget ya teman-teman contohnya ya. Terus untuk suhu kita biasa pakai Celsius. Kalau di negara 4 musim biasanya pakainya Fahrenheit. Begitu teman-teman ya. Oke, itu contohnya aja teman-teman. Sebenarnya banyak banget satuan untuk
besaran, tapi yang menjadi contoh hanya segitu dulu. Nanti di materi selanjutnya kita akan kupas tuntas, begitu teman-teman. Nah, pengukuran ini teman-teman biasanya dinyatakan oleh angka atau nilai dan juga satuan. Nah, di sini sudah ada contoh nih, massa tubuh Suta 20 kg. Nah, massa ini sebagai, betul sekali, adalah besaran yang diukur. Lalu 20 ini adalah nilainya, sedangkan kilogram adalah satuannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke tes pemahaman akan nama satuan yang diukur pada tiap contoh berikut. Suhu tubuh pasien 102 derajat Fahrenheit, itu yang pertama. Yang kedua, karung itu berisi 20 kg beras. Yang ketiga, perjalanan rumah ke sekolah sekitar 2 km. Dan yang keempat, botol itu berisi 800 ml air. Oke, hati-hati teman-teman, di sini dikatakan satuannya saja. Jadi mana nih yang satuannya aja? Tadi udah sempat diomongin ya teman-teman ya. Nah, sudah dipikirkan jawabannya, mari kita lihat kunci jawabannya. Yes, ini adalah kunci jawabannya. Jadi besarannya adalah suhu teman-teman, nilainya 102. Nah, satuannya itu adalah derajat Fahrenheit, begitu. Berikutnya, satuannya itu tidak ada tertulis di sini ya. Satuannya adalah massa teman-teman ya, massa. Terus nilainya adalah 20. Lalu satuannya adalah kilogram. Begitu teman-teman. Kita lanjut. Perjalanan rumah ini tidak disebutkan secara eksplisit, tapi secara implisit ini adalah panjang ya teman-teman, karena kilometer. 2 ini adalah nilainya dan kilometer adalah satuannya. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya ada botol yang berisi 800 ml air. Ini juga sama. Satuannya adalah mili dengan nilainya adalah 800 ml, 800, dan nama besarannya tidak ada di sini. Nama besarannya adalah volume. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut sekarang ke materi berikutnya. Kadang satuan itu kan banyak banget ya teman-teman, tadi seperti yang udah diomongin. Ada satuan yang tidak familiar, sering juga dipakai, dan banyak jenisnya. Nah, ketika begitu banyaknya satuan di dalam kehidupan sehari-hari, maka para ilmuwan membuat sebuah sistem di dalam sains, di dalam pengukuran sains yang namanya adalah sistem metrik. Begitu teman-teman. Sistem metrik ini terbagi dua. Yang pertama adalah sistem CGS dan yang kedua adalah sistem MKS. CGS itu C-nya dari kata sentimeter, G-nya dari kata gram, dan S-nya dari kata second atau detik. Sedangkan MKS sendiri, M-nya dari kata meter, K-nya dari kata kilogram, dan S-nya dari kata second atau detik. Nah, itu sistematik teman-teman ya. Terus yang berikutnya kita akan cek identifikasi pengukuran berikut dengan satuan sistematik. Oke, di sini ada tinggi bubu adalah ingat MKS dan CGS ya teman-teman. Jadi jawabannya mana nih yang MKS? Itu jelas ya, meter. Berarti jawabannya adalah yang 3 ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, masa lemon yang dibeli ibu sebesar, nah ingat lagi MKS atau CGS, berarti yang ada huruf G nya. Nah ini dia, gram ya. Jadi jawabannya adalah
160 gram. Dan yang berikutnya, volume air yang dibeli oleh ayah yaitu, loh, di sini nggak ada loh, mau MKS, mau CGS pun tidak ada. Lalu apa ya? Bagaimana cara kita menjawabnya ya? Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita tahu kalau volume itu adalah satuannya bisa liter gitu ya, bisa juga sentimeter, bisa juga mililiter, bisa juga meter kubik. Nah, yang mana sih liter itu kalau diubah menjadi bentuk apa? Oh, udah jelas di sini ya teman-teman, bisa ini meter kubik, sentimeter kubik, atau meter kubik. Jadi dia tidak lain dan tidak bukan adalah yang meter kubik. Jadi jawabannya yang mana? Jelas, jawabannya adalah yang 1 liter. Begitu. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini dia kunci jawabannya. Betul ya teman-teman jawabannya yang tadi sudah kita jawab. Nah, berikutnya ternyata ada perkembangan atau pembaharuan. Jadi sistem metrik ini diperbaharui menjadi disebut dengan sistem internasional. Sejak kapan? Sejak 1960 dilakukan konferensi para ilmuwan. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari nilai 10 atau kelipatannya. Lalu digunakan di seluruh dunia, digunakan ilmuwan juga dan rumah sakit. Terus ada 7 besaran pokok yang digunakan. Kalian bisa lihat di buku IPA di halaman 10, tapi di slide berikutnya saya sudah mencontohkan atau menaruh lampirannya seperti ini. Ini adalah besaran pokok dengan satuan SI-nya. Saya akan ajarkan bagaimana cara mengingatnya ya. Ini ada Pa, ini ada Ma, ini ada Wa, ini ada Ku, ini ada Su, ini ada In, dan ini ada Jum. Biasanya saya ingatnya gini: Pa, Ma, Wa, Ku, Su, In, Ju. Gitu teman-teman ya. Jadi cara mengingatnya begitu: Pama, Waku, Su, Injum. Pama, Waku, Su, Injum. Pa panjang, Ma masa, Wa waktu, Ku kuat arus listrik, Su suhu, I intensitas cahaya, dan Ju jumlah jam. Untuk satuannya sendiri, panjang itu meter, masa kilogram, waktunya second, kuat arus itu ampere, suhu Kelvin, dan intensitas cahaya itu kandela, dan jumlah zat adalah mol. Begitu teman-teman ya. Itu untuk besaran pokok, ada 7. Selanjutnya, lawan dari besaran pokok adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Istilahnya adalah anaknya dari besaran pokok. Begitu ya. Anak dari besaran pokok adalah besaran turunan. Contoh di sini sudah ada luas. Luas itu satuannya meter pangkat 2 atau sentimeter pangkat 2. Dia diturunin dari mana? Dia diturunin dari panjang, besaran pokok panjang. Kita ingat aja, misalkan kita mau cari luas kubus, luas persegi ya teman-teman ya. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, sisi di dalam besaran panjang, 7 besaran pokok masuknya adalah panjang gitu. Sisi yang berikutnya juga sama panjang. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Oh, jadi memang luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang.
Begitu juga dengan volume ya teman-teman. Kalau kita carikan misalnya volume balok. Volume balok itu cara mencarinya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau di dalam fisika, panjang itu besaran apa? Tetap besaran panjang. Kalau lebar besaran apa? Sama besaran panjang juga. Kalau tinggi sama besaran panjang juga. Nah, makanya dia diturunkan dari besaran pokok panjang. Banyak sekali ya teman-teman sebenarnya untuk besaran turunan ini. Ini hanya contoh aja ya. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini dia tadi volume itu besaran yang memiliki definisi ruang yang ditempati oleh materi. Nah, ini tadi biasanya dihitung dari panjang kali lebar kali tinggi untuk benda 3 dimensi yang teratur. Satuannya, catat ya teman-teman, diingat-ingat. Satuannya dalam SI itu adalah meter pangkat 3. Nah, hanya di dalam sehari-hari kita biasa pakai liter. Nah, liter ini yang tadi saya bilang waktu kita belajar di sistem metrik ya. Dia memang satuan metrik, tapi dia bukan merupakan satuan SI. Satuan SI-nya adalah meter kubik. Begitu teman-teman. Kita akan ke contoh atau tes pemahaman yang berikutnya. Nah, setelah tadi dari awal sampai akhir, nah sekarang kita lihat, kita cek apa yang dibicarakan dari soal nomor A, B, C, dan D. Kita baca, jodohkan sesuai besaran yang dimaksud ya teman-teman. Jadi sekarung beras 10 kg. Oke, di sini kilogram berarti satuan untuk apa? Betul sekali, satuan untuk massa. Massa itu nomor 2 ya, kita tulis nomor 2. Ketuku setinggi 1,9 meter. Nah, meter kita tahu adalah satuan panjang. Berarti ini kita tulis nomor 1. Terus aspirin mengandung 0,5 gram. Gram adalah satuan apa? Betul, satuan massa. Berarti kita tulis nomor 2. Sebotol air 1,5 liter. Liter udah tahu ya, satuan volume. Nah, jadi nomor 3. Kita lihat kuncinya. Tara! 212,3. Betul ya teman-teman, kita cek lagi tadi. 212,3. Cocok. Oke? Cocok ya teman-teman ya. 212,3. Oke, teman-teman. Kira-kira sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk satuan dalam pengukuran, dan sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu awalan satuan dan konversi satuan. Sampai jumpa.